Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Krismas Agape dengan Mutiara Kusuma Wiraningtyas. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Dan juga Tuhan bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Kami serahkan semua ini di dalam kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua dan setiap kita mari kita pujikan ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan. Krismas Agape dengan Mutiara Kusuma Wiraningtyas. Anda berdua hari ini bahagia? Tadi malam bisa tidur enggak? Enggak. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari spesial bagi mempelai berdua. Mulai hari ini dan seterusnya Anda berdua statusnya sudah berubah ya. Dari tadinya KTP-nya juga nanti identitasnya harus sudah berubah, statusnya berubah. Tadinya tidak kawin, nanti begitu catatan sipil sudah keluar,
lalu juga nanti kakaknya sudah punya kakak baru, dan kemudian juga KTP-nya sudah statusnya adalah kawin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting, itu sebuah anugerah dari Tuhan, tapi juga sebuah tanggung jawab. Kita semua yang ada di tempat ini, kita bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Sudah yang datang sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sudah bahagia atau tidak, sangat ditentukan kehidupan rumah tangga Anda. Kalau rumah tangga yang Anda bangun, rukun, harmonis, maka Anda bahagia. Tapi kalau sebaliknya, situasi kehidupan rumah tangga Anda mungkin banyak keributannya, atau ada yang juga malah sudah cerai, sudah pasti tidak bahagia hidupnya. Demikian juga masa kecil mempelai berdua, Anda bahagia atau tidak bahagia tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau orang tuanya, rumah tangganya rukun, kemudian perhatian sama dengan anak-anak, masa kecilnya bahagia. Demikian juga mempelai berdua, engkau harus nyadari, ke depanmu bahagia atau tidak bahagia tergantung bagaimana kau membangun rumah tangga. Kualitas hubungan suami istri akan menentukan kualitas pernikahan Anda berdua. Lalu kualitas hubungan orang tua dengan anak akan menentukan kualitas kehidupan keluarga Anda. Jadi sangat ditentukan bagaimana engkau membangun kehidupan rumah tangga, hubunganmu ini akan menentukan bahagia atau tidak bahagianya kehidupan Anda berdua. Jadi perlu Anda saat ini sungguh-sungguh nyadari, pernikahan adalah sebuah hal yang sangat penting. Ya. Pernikahan itu Tuhan rencanakan dari sejak semula ketika Allah sendiri menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah berfirman tidak baik kalau manusia sendiri. Dan kemudian Tuhan memberikan penolong, lalu juga di kitab Pengkhotbah dikatakan berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia mestinya, lebih sehat, lebih kuat, lebih bersemangat, lebih bergairah. Ya, mestinya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan berjalan dengan baik. Nah, saudara, Tuhan merencanakan segala sesuatunya untuk kebaikan. Jadi kalau sampai tidak ada sesuatu yang tidak benar, saudara, mungkin rumah tangganya tidak bahagia, pasti saudara sekalian. Salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya akan rukun, harmonis dan bahagia. Sekalipun nanti dalam membangun rumah tangga, Anda berdua akan menghadapi tantangan badai yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau Anda berdua rukun, tetap berharmonis, bersatu, badai seperti apapun Anda akan dapat menghadapinya. Dan terlebih lagi kalau engkau menyadari pentingnya kita memiliki Tuhan, kau undang Yesus masuk dalam kehidupan bahtera rumah tanggamu, maka bersama dengan Tuhan tidak ada satupun yang tidak mungkin, tidak ada satupun yang kita tidak bisa hadapi, dan bersama dengan Tuhan pasti kita menang. Kemudian mempelai berdua, Christmas Agape, ketika engkau pacaran dengan Mutiara Kusuma Wiraning Tias, Anda berdoa enggak? Tuhan, apakah mutiara ini adalah tulang rusukku? Demikian juga mutiara, ketika engkau pacaran dengan Christmas, apakah engkau juga berdoa, Tuhan, Christmas ini apakah adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh kau bawa dalam doa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu, Tuhan memberikan yang terbaik. Orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Mempelai berdua perlu menyadari setiap orang ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya. Ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Tapi harus dengan yakin dan percaya. Saya sudah berdoa, Tuhan memberikan yang terbaik. Sekalipun di dalam diri pasanganku ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada yang aku tidak sukai. Tapi itu yang terbaik. Sehingga itu menjadi dasar bagi kalian berdua di dalam membangun rumah tangga. Sehingga tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang lain. Tidak mudah tergoda oleh orang ketiga, saudara sekalian. Karena sudah yakin, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya.
Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, Tuhan mencurahkan kekuatannya, berkatnya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saat ini sangat menentukan Anda berdua. Sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Jangan bingung yang lain. Fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Maka Tuhan akan memberkati pernikahan Anda berdua. Dan juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya juga yakin mendapat mantu yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya hidup rumah tangga bisa bahagia, mesti kembali kepada Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merancangkan, balik kepada Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, pasti akan membawa kita dalam kebahagiaan. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku menjadi salah satu koleksi bukumu, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Saudara, satu saat Tuhan Yesus memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Maka Tuhan berpesan kepada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau mempelai berdua, setiap kita yang hadir, kalau kita ingin hidup kita itu berhasil, baik kehidupan kita secara pribadi, rumah tangga kita, pekerjaan, usaha, keuangan kita, kesehatan kita, ketika kita tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Artinya kita baca firman Tuhan. Bacanya bukan dalam hati, tapi diucapkan sampai telinga kita sendiri mendengar. Dan pada waktu engkau membaca dengan iman, dengan percaya, maka firman Tuhan berkata, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang kau ucapkan, sabda Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin kita tidak langsung bisa melihat berkatnya akan seperti apa. Tapi kuasa Tuhan itu bekerja. Firman Tuhan tetap firman Tuhan akan berkarya. Jadi jangan lupa, baca firman Tuhan. Ketika engkau merenungkan, artinya meresapi, mulai menghidupi firman Tuhan, yang memikirkan, membayangkan, ya, terus dihidupi, dan itu akan menjadi mata air yang memberikan aliran-aliran yang membawa kehidupan, yang membawa damai sejahtera, sukacita di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan menjadi mata air yang memberikan kehidupan dalam kita menjalani hidup ini. Jangan lupa. Lalu bertindaklah sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka hidupmu diberkati Tuhan dan bahagia. Apa perintah firman Tuhan saat ini? Silakan dibuka di pita yang merah. Ya, Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37. Matius pasal 22, ayat yang ke-37. Saudara, satu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama sengaja bertanya kepada Tuhan. Dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Tuhan tahu bahwa mereka sengaja pertanyaannya menjebak. Kalau Tuhan menjawab salah satu yang paling penting, berarti yang lain kurang penting. Sedangkan seluruh 10 hukum Taurat itu semua sama pentingnya. Maka Tuhan menjawabnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan berkata, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas dua hukum ini saja, yang jadi dasar utama dalam hidup ini.
Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan? Bagaimana kualitas sikap hati kita kepada Tuhan? Benarkah kita percaya pada Tuhan? Benarkah kita punya hati yang takut akan Tuhan? Saudara, kuncinya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu benci dosa, benci kejahatan, benci tipu daya. Orang yang takut akan Tuhan, dia sadar Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Apapun yang kita lakukan, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, kalau orang takut akan Tuhan, pasti hidupnya lenceng, saudara ya. Karena mau berbuat dosa, memang orang lain tidak tahu, tapi ada Tuhan yang tahu. Saudara, Salomo dalam pengkhotbah, kitab pengkhotbah yang dia tulis, saudara sekalian, di hari-hari akhirnya dia menulis akhir kata, takutlah akan Tuhan dan kita akan menghadapi penghakiman Tuhan. Tuhan akan menghakimi segala apa yang kita lakukan, baik yang terbuka ataupun tersembunyi. Di hadapan semua Tuhan perhakimi. Sudah besok kita dihakimi, saudara sekalian, oleh Tuhan yang menuduh kita. Saya renungkan, yang menuduh kita bukan ada jaksa penuduh, tapi uang saudara yang akan menuduh saudara. Uangmu kau pakai apa? Nanti dia berbicara. Uang itu dipakai untuk berselingkuh, uang itu dipakai untuk beli narkoba, uang itu dipakai untuk kejahatan, uang itu dipakai untuk ini. Uangmu akan berbicara. Lalu saudara, orang-orang yang ada di sekitarmu akan berbicara. Segala sesuatu yang kau lakukan akan berkata kepadamu. Semua yang kita lakukan tidak akan hilang, saudara. Dunia ini, saudara, itu kaset. Seperti pita kaset. Kita masing-masing membuat pita kaset sejarah hidup kita. Dan jangan berpikir kita melupakan. Segala apa yang kita lakukan, semua terekam. Terlebih lagi, saudara sekalian, apa yang kita lakukan, sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan itu tidak mudah hilang. Jangan berkata, oh tak lupakan, tak pendam. Tidak bisa, saudara. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan maha tahu, maha hadir. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka hidup kita akan di jalan Tuhan. Kalau Christmas, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengasihi istrimu dan anak-anak. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Kau akan jadi suami yang setia. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kalau engkau bekerja, kau jadi orang yang jujur dalam pekerjaan. Kamu tidak ingin macam-macam. Kalau engkau kerja, kadang-kadang di lingkungan yang tidak benar, kamu akan dibenci kalau kamu tidak mau ngikuti. Ya, dunia seperti itu. Jadi kalau mereka abu-abu, mereka hitam, ya mereka senangnya kamu tetap jadi abu-abu atau hitam. Tidak ingin kamu tetap putih. Tapi hiduplah di dalam terang, tetap terang itu tetap terang, saudara. Dan gelap tidak akan menguasai. Selama orang benar tetap benar, saudara. Mau diapain, saudara, tetap orang benar tetap benar. Hiduplah sesuai dengan kebenaran. Demikian juga mutiara. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi kau akan jadi istri yang setia. Kau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan seisi rumahmu. Kau akan jadi istri yang mendukung suamimu, mensupport suamimu. Kau akan mendoakan suamimu. Dan kalau kau bekerja, kau juga akan jadi orang yang jujur dalam pekerjaanmu. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan. Lah bagaimana supaya kita bisa tetap terus ada di jalan Tuhan? Tidak bisa tidak, kita harus bangun mezbah. Bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan pada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan siang dan malam. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan.
Maka ketika kita terus jalani hidup ini, sebenarnya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam penyertaan Tuhan. Kita ada dalam berkat Tuhan. Maka dijauhkan dari segala yang tidak baik, saudara. Ada kuasa kegelapan yang hendak merusak dan menghancurkan, tetapi ada benteng perlindungan. Kalau saudara nanti baca kitab Ayub, Ayub hidupnya saleh, dia takut akan Tuhan, dia senantiasa bangun mezbah korban bakaran. Sudah ada perlindungan Tuhan. Ketika iblis lewat, lalu iblis nuntut, barulah pagar perlindungan diangkat. Begitu diangkat, maka Ayub mengalami namanya kekayaan sehari itu semua habis, dirampok, dibakar dan sebagainya. Lalu 10 anaknya mati semua hari itu. Jadi sudah ada perlindungan Tuhan. Ya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau terjadi apa-apapun, tetap percaya. Tuhan izinkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Undang Yesus, masuk dalam kehidupanmu, masuk dalam bahtera rumah tanggamu, masuk di dalam pekerjaan usahamu, maka Tuhan akan memimpin dan Tuhan akan memberkati. Lalu yang kedua, perintah yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Perintah yang kedua sama nilainya dengan yang pertama, saudara. Jadi hubungan kita dengan sesama ini akan menentukan kualitas hubungan kita seperti apa, akan menentukan kehidupan. Demikian juga mempelai berdua. Nanti bagaimana kalian membangun hubungan suami istri akan menentukan kualitas kehidupan rumah tanggamu. Ya. Kalau kalian berdua bisa bangun rukun, harmonis, maka kualitas pernikahanmu adalah indah, mesra, menyenangkan. Kalau suami istri bisa bangun dengan baik. Nah, bagaimana bisa bangun dengan baik? Alkitab itu mengajarkan, jangan ada perkataan yang kotor. Ya. Salah satu perkataan itu nyakiti, kadang-kadang perkataan yang nyelekit, lancang mulutnya, seperti tikaman pedang. Terus kemarahan. Tapi pakailah kata-kata yang ramah, yang lemah lembut, yang memberkati. Sehingga orang yang mendengar diberkati. Suami istri saling memuji, suami istri bangga dengan pasangannya, menghargai pasangannya, maka hubungan menjadi baik. Kalau egois, saudara sekalian, mementingkan diri sendiri, sudah itu mulai jadi sumber masalah. Kalau egois, apa saya, apa-apa saya, wah, itu sudah pasti membuat orang yang di sekitarnya kurang bahagia. Belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari Allah sendiri. Allah begitu mengasihi umat manusia dan Allah tahu semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Jadi kita semua orang-orang berdosa, buktinya apa? Semua manusia akan mati, alami kematian. Jadi termasuk murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, nabi-nabi sama semua orang-orang berdosa. Semuanya mati. Sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia pada mulanya menurut gambar dan rupa Allah tidak mengalami kematian. Sampai manusia itu melanggar perintah firman Tuhan. Maka proses kematian itu terjadi. Jadi kita ini sebenarnya dalam proses kematian. Cuma kapan matinya enggak tahu. Tapi berjalan proses itu. Sampai tiba waktunya kematian datang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Maka sadari kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Butuh firman-Nya. Hidup sesuai dengan perintah apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekali lagi, kalau kalian ini bahagia, hubungan suami istri dalam kasih. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 14, di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Bukan uang, bukan jabatan, bukan wajah, tapi kasih. Kasih agape, kasih Kristus. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sudah buktikan manusia jatuh dalam dosa. Allah sendiri datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang dilahirkan yang tidak berdosa, hanya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus
yang tidak berdosa menanggung dosa seluruh dunia. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir, Tuhan tanggung dosa. Dan dia bayar dosanya, dosa kita dengan darah dan nyawanya di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya pada dia beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Anda berdua sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sadari kamu sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, dengan darah dan nyawanya Tuhan Yesus. Kau berharga di mata Tuhan. Pasanganmu juga berharga di mata Tuhan. Besok anak-anakmu juga milik Tuhan. Berharga bagi Tuhan. Rumah tanggamu milik Tuhan. Ketika engkau nyadari, maka engkau akan bertanggung jawab. Tuhan, semua ada di padamu. Olehmu, untukmu, dan bagi kemuliaanmu. Maka arah kita, seluruh hidup kita, tertuju hanya untuk kemuliaan Tuhan. Anda berdua ingin bahagia, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Kasihlah sesamamu. Semua orang ya, jadi tidak ada musuh. Terutama adalah seisi rumahmu. Terutama adalah seisi rumahmu. Yang kalau suami istri, ya suami istri yang terutama, saudara sekalian. Itu hubungan sesama itu yang paling erat adalah suami istri. Karena firman Tuhan berkata, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Jadi satu kepala dan tubuh. Jadi kalau suami yang nyakiti istri sama dengan nyakiti tubuhnya sendiri. Kalau ada istri yang menjelekkan suaminya sama dengan nyoreng mukanya sendiri. Mesti saling menghargai, saling menolong, saling membangun, saling melengkapi. Sehingga rumah tangga bisa dibangun dengan baik. Ini Bapak Ibunya Mutiara, betul. Bisa berdiri sebentar, bisa saling berhadapan. Sudah berapa tahun menikahnya? 38 tahun. Dikaruniai putra putri berapa? 3. Mutiara anak yang keberapa? Terakhir. Kedua anak yang kakak-kakaknya sudah berumah tangga? Wah, ini yang terakhir sudah lega, semua sudah mentas semuanya ya. Bapak Ibu riway kembali 38 tahun yang lalu. Kalian pacaran, dijodohkan atau pacaran sendiri? Cari sendiri. Iya, cari jodoh, dapat jodoh. Nah, cari jodoh dapatnya di mana, Pak? Di Pati. Di Pati. Oh, di Pati. Di mana itu? Maksudnya di sekolah apa di mana? Di rumah. Di rumahnya dia. Loh, kalau oh, gitu. Oh, gitu. Jadi sekantor dengan Bapak. Dengan bapaknya dia tuh. Oh, tidak sekantor. Oh, kepala desa, terus kepala polisi. Oh, gitu. Tapi ada kerjasama. Oh, ketemu sih. Nah, ya jatuh cinta lah. Iya. Iya. Kelihatannya ibu ini ya, primadonanya di desa ya. Iya. Kembang desa. Oh, musuhnya banyak. Iya. Iya. Pak, sudah 38 tahun hidup bersama-sama. Sudah melewati berbagai tantangan ya dalam membangun rumah tangga. Mutiara, kamu yang hidup bersama, saya mau tanya jujur ya. Bapak Ibu ini banyak ribut apa rukun? Enggak usah dijawab. Paling tahu ya. Kalian besok ya demikian. Anakmu paling tahu. Kalian bisa di luar bisa pakai topeng-topeng. Kelihatan mesra, kelihatan rukun. Tapi di rumah bukan lagi seperti rumah tangga yang seperti rumah pesta, tapi rumah seperti medan perang. Nah, kalau medan perang, perang terus. Perang mulut. Ya. Saling melukai, saling nyakiti. Suasananya panas. Itu rumah tangga seperti medan perang. Nah, kalau sudah gitu, kalau sampai ada yang nyakiti, rumah tangganya seperti rumah perkabungan, nangis terus. Cintaku sudah hilang, kasihku sudah pergi. Wah, yang adanya adalah kesedihan, nangis terus saudara. Tapi rumah harus terjadi rumah yang pesta. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada makanan yang banyak. Lalu yang lebih utama lagi, rumah tanggaku seperti Taman Eden. Taman Eden berbicara di mana Tuhan ada, di mana Tuhan hadir. Sudah 38 tahun hidup bersama, Pak ucapkan terima kasih sama istri.
Terima kasih sayangku, sudah menjalani hidup 38 tahun. Mempunyai anak 3, cucu sudah 4. Terima kasih. Silakan Bu, ucapkan terima kasih. Kenapa Bapak bilang sayang di sini? Ucapan. Tapi jarang diucapkan Dok, tapi tindakannya. Terima kasih ya Pak. Selama ini sudah mencintai Mama sepenuh hati hingga 38 tahun. Kita punya anak 3, cucu 4 yang baik-baik dan taat Tuhan. Terima kasih. Pak, Ibu, galak siapa Pak? Ya, galak siapa? Istri saya, Pak. Oh, galak istrinya. Wah. Tapi lihat cara berbicara, memang Ibu banyak ngomongnya, ya. Jadi Bapak banyak diemnya. Silakan Pak, berikan ciuman yang manis. Iya. Silakan dicium yang manis. Iya, iya. Silakan duduk. Iya. Silakan ya Bapak Ibunya Mutiara beda iman tapi menerapkan. Tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan, itu kuncinya. Ya. Lalu yang kedua adalah mengasihi sama seperti dirinya sendiri. Kasih itu Allah. Jadi kalau benci itu iblis, ya. Jadi sebaliknya. Jadi Allah itu kasih. Allah itu setia. Jadi kalau tidak setia itu pekerjaan iblis. Ya. Jadi seperti itu. Allah itu setia, Allah itu kasih. Allah itu kudus. Jadi kalau hidup kita, rumah tangga kita tidak kudus, kita nyeleweng, sudah selingkuh, kita mencemarkan tempat tidur. Maka itu pekerjaan iblis. Tuhan mengingatkan, jangan beri kesempatan pada iblis. Kalau kau mau beri kesempatan, iblis ngobok-ngobok rumah tanggamu, sejak saat itu kau kehilangan kebahagiaan. Iblis itu ngiming-ngimingi, kelihatannya itu menyenangkan, kelihatannya sedap, tapi akibatnya itu penderitaan yang berkepanjangan. Dan melukai banyak orang. Itu pekerjaan iblis. Tapi kalau Tuhan kasih. Ketika kita memberi, sepertinya kita berkorban, tapi baliknya lebih lagi. Kebahagiaan yang balik kepada kita. Ada kebahagiaan yang sesungguhnya sejati ketika kita berkorban. Seperti Tuhan Yesus, Allah, ketika dia memberikan dirinya, maka kasihnya itu semakin berlimpah kepada manusia. Dan dia menerima kasih itu kembali pada dirinya sendiri, saudara. Saudara seperti itu. Jadi ketika Bapak cium istri dengan sungguh-sungguh, dengan kasih sayang, mungkin istrinya cuma diam nikmati saja, tapi kasih itu balik kepada Bapak sendiri. Bapak tambah sayang, tambah cinta. Nah, itu memang seperti itu. Ini Bapak Ibunya Christmas, Bapak Ibunya bisa berdiri sebentar. Iya. Saling berhadapan. Sudah berapa tahun menikah? 34 tahun. Dikaruniai anak berapa? 3 juga. Ini anak yang keberapa? Oh, anak pertama. Terus sudah mantu berapa kali? 2 kali. Jadi masih 1. Masih 1. Ya. Oh, yang masih 1 putri? Oh, itu. Ya. Sudah punya pacar dia? Oh. Masih kuliah? Masih kuliah. Enggak apa-apa. Masih kuliah. Semester berapa? Oh, semester 8. Mesti mulai buka hati ya. Kalau nanti sudah kerja, nanti mikir pekerjaan, lupa mikir. Kalau nanti kamu smart ya, kalau kamu pandai-pandai, dudukanmu tinggi, pria-pria yang deketi kamu semakin sedikit, semakin takut. Ya, mulai sekarang buka hati ya, yang di atasnya gitu ya. Nanti kan berjalan tepat pada waktunya. Ya, Pak sudah 34 tahun bersama-sama, riwayat kembali ya. Dulu dijodohkan apa dapat sendiri Pak? Cari sendiri. Kebetulan istri saya ini guru TK ponaan saya. Oh, dari guru TK ponaan. Jadi Bapak sering ngantar ke ponaan ya toh. Janora perlu diantar ke tak terke ya toh. Pokoknya tak terke. Nah, jadi terus peribahasa Jawa jadilah. Oh, konsultasi, betul ya.
Nah itu peribahasa saja berjalan ya. Trisno jalaran soko kulino. Nah, ucapkan terima kasih Pak. Istriku. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih suamiku sudah bersama kita mengarungi selama 34 tahun. Dan terima kasih juga sudah diberkati Tuhan 3 anak. Terima kasih untuk semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan dicium Pak. Saudara, rumah tangga kalau rumah tangga dibangun dengan baik, maka ada hati yang gembira ya. Silakan duduk. Hati yang gembira, hati yang sukacita, yang begitu sukacita akhirnya terharu, bahagia. Berterima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah kasih jodoh yang baik. Nah, kalian berdua, orang tua kalian sudah jadi teladan. Bangun rumah tanggamu. Fokus nomor 1. Tuhan itu yang utama. Dan firman Tuhan adalah standar kebenaran. Jangan kata orang. Apa kata firman Tuhan? Lakukan dan kau akan bahagia. Silakan dibuka pita yang biru. Nah ini adalah prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, ini perintah bagi istri-istri. Tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Jadi suami itu disetarakan seperti Kristus, saudara sekalian. Ya. Kenapa? Karena suami adalah kepala istri. Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Inilah rahasia yang besar. Adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi pernikahan itu juga gambaran Kristus dengan jemaatnya. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Allah itu saudara sekalian menyatakan dirinya dengan 3 pribadi. Sebagai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi dia 3 yang satu saudara sekalian. Ketika menciptakan manusia sama. Ketika kita menciptakan manusia, dalam diri kita ada 3 bagian. Roh, jiwa, tubuh. Kita enggak pernah merasa diri kita 3. Tapi dalam diri kita ada 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Lalu ketika Tuhan menciptakan manusia, kenapa Tuhan menciptakan manusia itu laki dan perempuan? Karena Tuhan memiliki rencana bahwa laki dan perempuan diikat jadi satu di dalam Kristus. 3 pribadi yang terjadi. Dari pernikahan Anda itu ada 3. 1 Allah, pria 1 dan wanita 1. Diikat jadi satu dalam kasih. Lalu dalam rumah tangga juga digambarkan 3 bagian. Ada ayah, ibu, dan anak. 3 yang diikat jadi satu. Itulah keluarga. Jadi saudara, Tuhan itu Tuhan. Ketika dia menciptakan manusia, menurut gambar yang tidak kelihatan, menjadi kelihatan dalam diri manusia. Dan keluarga itu gambarkan kehidupan Allah sendiri. Yang Tuhan inginkan, keluarga diikat dalam kasih. Maka perintah istri tunduk pada suami dalam kasih. Menghargai suami seperti engkau tunduk kepada Kristus. Lalu perintah firman Tuhan, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standarnya ada seperti Kristus, rela berkorban. Mengasihi sampai rela berkorban. Memberikan nyawanya. Dan kalau engkau lakukan demikian, hubungan suami istri akan menjadi hubungan yang erat, menjadi satu di dalam Kristus. Lalu ketika kalian berdua punya orang tua, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini, semakanlah pengorbanan orang tuamu. Orang tuamu mungkin ada kekurangan, ada kelemahannya, tapi bagaimanapun dia adalah orang tuamu. Ketika engkau menghormati, maka firman Tuhan berkata, panjang umur dan bahagia. Demikian juga ketika Tuhan mengaruniakan anak, kau punya tanggung jawab. Didik anakmu di dalam Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau lakukan prinsip ini dengan sungguh-sungguh dan sebagai yang mengikat hidupmu adalah kasih, maka hidup rumah tanggamu pasti diberkati Tuhan dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri, bisa saling berhadapan, bunga dan Alkitab ditaruh dulu, saling berpegangan tangan dengan iman, dengan percaya. Orang yang ada di hadapanmu ini adalah
pemberian Tuhan yang terbaik. Sebelum kalian dipersatukan, saling berhadapan, ya, saling berpegangan tangan, ya. Sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Christmas Agape dengan Mutiara Kusuma Wiraning Tias, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Sekali lagi kepada mempelai berdua, pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Christmas Agape, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Christmas Agape, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Mutiara Kusuma Wiraning Tias yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi-Mu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Mutiara Kusuma Wiraning Tias. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Mutiara Kusuma Wiraning Tias menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Christmas Agape yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setianya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu istri sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Pada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Christmas, kenakan cincin tangan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Christmas mengungkapkan cinta kasih dengan mengenakan cincin sebagai tanda dengan akan mengasihi dengan kasih yang murni. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Mutiara, kenakan cincin kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua dengan iman, dengan percaya.
Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Berdiri, ditegakkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sudah mempelai berdoa, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Hidupnya pada Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-mu bagi dua insan yang kau kasih, Christmas Agape dengan Mutiara Kusuma Wiraning Tias, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Christmas Agape dengan Mutiara Kusuma Wiraning Tias di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Christmas, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Mutiara, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai serta kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan turun bersama-sama. Kembali saling berhadapan.
silakan Christmas membuka cadarnya. Kau sudah jadi suami yang sah, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Biar sejak hari ini Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya, bunga bisa ditaruh dulu, ya, bunganya ditaruh dulu. Silakan Mutiara, pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua. Inilah pria yang akan menemani engkau hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Demikian juga Christmas, pegang pinggang istrimu. Inilah wanita yang akan menyertai engkau. Biar engkau hidup bersama-sama, nanti satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut, jadilah teman hidup, ya. Menjadi teman sekerja, teman kerjasama, lalu juga teman sepenanggungan, dan juga sebagai teman pewaris kasih karunia. Silakan Christmas memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Kening pipi kanannya, ya. Sekarang ganti Mutiara yang cium suami. Ya, keringetan enggak apa-apa. Cium aja. Iya. Gimana? Chris, kalian seneng? Mau lagi silakan. Oh, udah. Mau tanya sama Mutiara, gimana? Rasanya asin-asin? Asin? Oh iya. Oh iya. Keringetnya asin ya. Iya. Iya. Dari gereja akan memberikan akte, Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bisa ditaruh dulu, ya. Silakan. Christmas bersama Mutiara datang pada orang tuanya Christmas, ya bersama-sama. Christmas di hadapan Bapak. Silakan ucapkan terima kasih ya. Christmas ucapkan terima kasih pada Bapak, Ibu, kalau engkau sampai hari ini tidak lepas perjuangan beliau-beliau. Silakan. Buat ayah dan ibu, terima kasih yang sedalam-dalamnya yang telah membimbing saya dari kecil sampai sekarang ini. Sampai saya mempertemukan istri saya, Mutiara. Terima kasih atas bimbingan selama ini buat ayah dan ibu. Dan saya berdoa semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Terima kasih. Ya. Bapak atau Ibu yang mau ngasih nasihat, silakan. Anakku, Christmas Agape dan Mutiara. Kalian sudah menjadi suami istri. Jadilah rumah tangga yang berguna, khususnya bagi keluarga kalian, dan tidak kalah penting bagi gereja, bangsa dan negara. Bertanggung jawablah anakku, kau jadi suami, jadilah suami yang baik, patuh, dan takut akan Tuhan. Kelak keluargamu akan bahagia. Ingat kata-kata dari Pak Pendeta, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Pasti keluargamu akan bahagia. Tuhan akan memberkati kalian berdua. Terima kasih. Silakan mempelai sungkem pada orang tua, silakan. Sebut namaku di dalam harapku, kau sebut namaku. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua.
Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua bisa dipeluk. Silakan. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tua agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh. Silakan mempelai berdua datang pada orang tuanya Mutiara. Ya, Mutiara di hadapan ibu. Ya, silakan Mutiara ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu. Mah, Pak, terima kasih udah membesarkan aku sampai hari ini. Udah bisa jadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi, mengambil keputusan untuk melangkah menjadi istri dari Kak Krismas. Kiranya Tuhan selalu memberkati mama papa, memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah selalu. Amin. Ya, silakan papa atau mama kasih nasihat. Anakku, Thea, dan juga Mas Krismas sekarang sudah menjadi anak mama, papa. Sebenarnya mama juga tidak tahu ya, masih berat melepas karena Detia juga anak ragil mama. Karena sekarang sudah menjadi istrimu, Mas Krismas. Cintailah dia sepenuh hati, Detia juga. Jadi istri yang taat suami ya, tunduk suami dan manut. Mama, papa mendoakan kalian jadi suami istri dan keluarga yang sakinah gloria, yang takut Tuhan, taat orang tua. Dan jangan pernah berubah apapun yang terjadi. Misalkan kamu naik apapun, berkelimpahan atau diberkati Tuhan yang lebih, kamu tetap rendah hati ya. Terima kasih. Silakan mempelai berdua sungkem sama orang tua. Silakan orang tua memberikan doa restu pada putra putrinya. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Silakan Mutiara kepada Bapak. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air
mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kepada mempelai berdua, Christmas Agape dan Mutiara Kusuma Wiraning Tias, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormati pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan, jagalah di dalam kesetiaan dengan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih. Christmas Agape dengan Mutiara Kusuma Wiraning Tias. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan batara rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Berkati perjalanan kehidupan mereka hari demi hari senantiasa dalam pimpinan-Mu Tuhan. Berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan sukses. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan bagi mempelai berdua. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari anak-anaknya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala pekerjaan mereka, dan Tuhan berkati semuanya Tuhan, penuh dengan kasih daripada-Mu. Dan Tuhan juga berkati setiap kami yang ada di saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua berjalan penuh dengan sukacita dan bahagia. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua.